Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Apa kabar? Antum semua sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih dipaksa-paksakan aja lah ya. Paksa-paksakan ya. Ustadz pun nggak tahu apa yang antum rasakan nih selama belajar daring ya. Mungkin antum semua jenuh ya kan. Ustadz-ustadz yang lain pada ngomel ya kan. Suruh belajar susah kali, suruh daring susah. Dalam hati antum semua, ya lah Ustadz nggak merasakan apa yang kami rasakan gitu ya. Kayak mana pengalaman antum selama daring ini? Bosannya? Bosan kali ya? Iya. Nggak bosanan di sekolah. Di sekolah kan dikurung sampai sore sampai asar, ini jam 12 sudah selesai. Hah? Ada kawan, di rumah ada orang tua, ada adik, kakak gitu nggak? Iya. Berarti lebih enak di sekolah lah ya. Iya bang, lebih enak di sekolah. Lebih enak lagi dapat uang jajan ya. Ya kan, salah satu faktornya itu kan. Iya, mana mungkin dikasih kalian untuk apa ya kan. Paling kalau hari Minggu dikasih untuk kuat sama kawan ya kan. Hari Minggu, seminggu sekali baru dikasih ya. Ya mudah-mudahan lah tahun depan udah masuk. Karena udah ada vaksin ini kan. Tapi ya nggak tahu lah, vaksin ini pun ini ada yang bilang udah divaksin pun tetap kena gitu kan. Jadi ini ujian dari Allah yang sangat membingungkan ya. Maksudnya itu membuat apa? Banyak orang bertanya-tanya ya kan. Oke, kita lanjut materi yang kemarin ya. Manfaat dari manfaat jangka panjang dari partisipasi aktif aktivitas fisik secara teratur ya. Ada banyak ini, ada manfaat aktivitas fisik, ada 19 ya. Ada 19 manfaatnya. Ini mudah-mudahan nanti kalau ujian penilaian akhir semester keluar nanti ini. Yang pertama, mengontrol badan ya, meningkatkan semangat, kemudian meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur, memperlancar sistem reproduksi, membuat gembira, mengurangi resiko terkena penyakit kronis, meningkatkan kebugaran, menyehatkan jantung, meningkatkan ketahanan fisik, mencegah gangguan metabolisme, membuat awet muda ya. Maksudnya awet muda kulitnya ya, kulitnya lebih segar ya, tulangnya pun makin kuat ya, tulangnya makin kuat ya, membuat awet apa bang? Hah? Oh iya iya, wajahnya nampaknya kenapa bang? Mau satu absen nanti lo. Ayo yang mau diabsen wajahnya nampakkan. Kemudian meningkatkan imunitas ya, menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Atau kardiovaskuler maksudnya penyakit tentang pernapasan ya.
atau jantung, tentang jantung dan tentang paru, itu kardiovaskuler. Karena jantung dan paru itu kayak pasangan ya. Jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh ya. Memompahkannya membutuhkan udara. Udaranya dari mana? Dari paru-paru ya. Jantung memompa dibantu oleh paru-paru. Paru-paru mengalirkan udara ya, mendorong udara tersebut dan didorong dan dipompa oleh paru-paru. Oleh jantung ya. Jantung memberikan udara ya yang dari kita hirup kan masuk ke dalam paru-paru, kemudian udara itu dialirkan ke jantung, kemudian jantung memompah darah tersebut. Ya, saling bekerja sama mereka. Kardiovaskuler, sistem kardiovaskuler artinya sistem kerja jantung dan paru. Kemudian menurunkan risiko diabetes ya, mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko osteoporosis, meningkatkan kesehatan psikologis, meningkatkan kesehatan otak ya. Sudah. Kemudian lanjutannya adalah aktivitas fisik olahraga yang benar. Aktivitas fisik dan olahraga yang benar. Bagaimana sih olahraga yang benar itu? Apakah lari satu hari 3 jam, 4 jam, 5 jam ya, atau 1 menit, 2 menit? Nah, menurut pakar olahraga, nggak tahu siapa pakar olahraganya di sini, nggak ada ditulis ya. Tapi yang di buku PDF seperti ini ya. Menurut pakar olahraga, olahraga tidak ubahnya seperti pakaian ya, harus disesuaikan dengan perorangan dan tujuannya. Apakah tujuan berolahraga sebagai karir seperti atlet Cristiano Ronaldo, Messi ya, Dybala, Pogba segala macam, atau atlet bulu tangkis seperti Kevin Gideon ya, atau basket seperti Yao Ming. Nah, seperti itu ya. Apakah tujuannya berolahraga sebagai karir seperti atlet atau sekedar menjaga kebugaran? Kalau menjaga kebugaran nggak perlu sampai latihan 1 hari atau lari 1 hari sampai 3 kali. Kalau seperti Kevin Marcus Gideon, atlet bulu tangkis tersebut, atau Cristiano Ronaldo, mereka 1 hari latihannya 2 kali minimal, pagi dan sore tiap hari. Minimal pagi dan sore tiap hari. Tapi kalau udah untuk mau kejuaraan nasional atau dunia, mereka lebih fokus latihannya itu mau sampai 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore. Pagi habis subuh lari, kemudian latihan inti ya, latihan intinya ya kalau bulu tangkis pukulan ya, latihan strategi, latihan fisik. Nah, seperti itu latihan intinya. Kemudian siang lari lagi, tapi tidak latihan inti, hanya lari. Kemudian sore lari dan latihan inti lagi. Nah, seperti itu. Pagi, siang, sore mereka latihan terus tiap hari ya. Seperti itu. Jadi kalau istirahatnya mereka harus lebih dari kita. Kalau normalnya kita kan 6-7 jam kan. Tapi kalau orang yang atlet, dia bisa sampai 10 jam 1 hari. Habis subuh latihan ya. Kemudian istirahat lagi nanti jam-jam 11 sebelum untuk latihan siangnya. Kemudian latihan lagi siang, setelah siang sebelum latihan sore tidur lagi. Nah, seperti itu. Jadi mereka karena udah makanannya, cari makannya di situ. Cari makannya sudah di situ, makanya mereka latihannya fokus. Ya, fokus. Enggak ada kerja lagi. Kalau orang udah latihan seperti Marcus Gideon, Cristiano Ronaldo, itu enggak ada lagi dia jual-jualan baju. Habis latihan olahraga jual baju promosi barang dagangan lah di Facebook, WhatsApp. Nggak ada lagi kayak gitu, udah nggak sempat lagi ya. Mereka menggunakan waktunya makan, tidur, istirahat, makan, tidur, istirahat. Makanan sudah disediakan oleh tim pelatihnya ya, tim olahraga mereka. Kemudian ada 3 cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak dengan tubuh kita. Pak Zli dengar nggak apa yang Ustadz bilang, Pak Zli? Nggak bising mesin di luar, ada bunyi gerenda di luar, dengar? Nggak terlalu ya, alhamdulillah kalau nggak. Ya, jadi yang pertama olahraga yang cocok untuk kita, cara mengetahuinya adalah pertama, cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur.
Denyut nadi normal adalah berapa kali per menit normalnya? Nah, Fazli, 1 menit, nggak tahu ya. Normalnya 60 kali per menit, ya. 60 kali per menit normalnya. Nanti antum cek ya, 1 menit berapa kali antum bangun tidur ya. 60 kali per menit. Jika setelah melakukan olahraga, misalkan antum nanti olahraga, antum besok cek denyut nadi antum. Kalau 60 kali per menit ya, atau masih 65 atau 55, itu masih normal. Ya. Tapi kalau sampai udah 70 80 kali per menit ya, atau per menit cuma 20 kali, wah itu udah tanda-tanda. Ya. Maka kalau udah kayak gitu banyak-banyak tobat. Ya. Jika setelah melakukan olahraga Anda menemukan jumlah denyut nadi pagi hari bertambah ya, berarti ada yang salah dengan jenis atau intensitas olahraga yang antum lakukan. Misalkan antum latihan hari ini nggak pernah antum latihan sebelumnya, tapi satu hari ini antum main futsal ya sampai 3 jam 4 jam. Nah itu kan udah overtraining ya kan, udah overtraining karena antum nggak biasa. Antum paksa main futsal 3 sampai 4 jam karena saking surnya lah istilahnya ya. Nah antum paginya denyut nadi antum lebih dari 60 kali, 65 masih normal lah, tapi ini biasanya 60 kali atau 65 jadinya 80 atau 90 kali per menit. Nah itu tandanya antum kelebihan latihan, overtraining namanya, overtraining ya, artinya badan antum itu belum rileks atau belum pulih karena terlalu capek. Nah berarti olahraga itu tidak cocok untuk antum, waktunya terlalu lama waktu saat melakukan latihan. Tapi kalau pada saat olahraga antum tetap 60 kali atau 65 kali per detik, itu masih normal namanya ya. Berarti olahraga itu tidak masalah sama antum. Yang kedua, olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak, cara mengetahuinya yang kedua adalah apa yang kita rasakan ketika bangun pagi. Jika badan kita sakit dan malah lemas ya, tubuh jadi tidak bergairah ya, malas beraktivitas, berarti ada yang salah ya. Kalau antum bangunnya segar, itu berarti bagus olahraganya. Tapi kalau gitu bangun badan antum sakit semua, misalkan antum main barbel ya kan, pull up antum buat kebanyakan, terlalu banyak, atau main beban antum angkat 200 kilo misalkan, 200 kilo. Wah, antum pengen langsung cepat badan antum besar, nggak bisa. Besoknya badan antum sakit semua ya, berarti ada yang salah. Bagaimana caranya biar nggak sakit? Coba dulu 10 kilo. Nah 10 kilo ya kan Fazri, besoknya lagi kayak mana? Tambahlah 2 kilo, 12 kilo. Nah insya Allah badan antum nanti menyesuaikan dengan beban latihan antum ya. Tambah nggak apa-apa, nanti sampai 200 kilo nggak apa-apa. 10 tambah 12 tambah 15 tambah 17 tambah 18, lama-lama sampai 200 kilo nggak masalah, tapi jangan langsung. Nah seperti itu ya. Kadang-kadang orang gitu, bangun kok badanku sakit semua ya waktu setelah main fitness. Ya iya, orang langsung banyak bebannya diangkat ya, sakit lah semua badannya, kaget ya. Kemudian yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin, lalu bandingkan hasilnya sebelum dan sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, berarti ada yang salah dalam berolahraga ya. Tekanan darah ini tensi ya. Ustadz tensi kurang paham berapa ukurannya. Yang tahu perawat, dokter atau bidan ini ya. Kalau tensi atau tekanan darah antum normal sebelum dan sesudah olahraga, nah itu berarti tidak masalah olahraga antum ya. Tapi jangan pula orang yang udah bawaannya darah rendah, ya kan, orang bawaannya darah rendah, kemudian dia olahraga minumnya jus belimbing, jus timun, ya udahlah makin lemes lah. Nah jus timun, jus belimbing membuat tekanan darah makin rendah, ya, makin lemas kita dibuat.
Kalau mau tekanan darahnya tinggi, orang yang suka darah rendah, yang gampang lemes gitu ya. Ya, itu darah rendah, orang jantungnya itu lemah dia kalau orang darah rendah. Jadi harus banyak makan-makan yang kolesterolnya tinggi atau berzat besi tinggi, berkarbohidrat tinggi, macam ati ayam, ati lembu, daging sapi, daging lembu. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi ada 3 ya, cara mengetahui olahraga itu baik atau enggak pada tubuh kita. Kemudian porsi takaran aktivitas fisik olahraga. Takarannya, para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa, ayo yang belum nampak apanya, Manzal, Muhammad Nabil, wajahnya nampakkan. Al-Muhazirika enggak nampak ini, biasanya nampak deh. Torik, alhamdulillah udah datang dia. Porsi takaran aktivitas olahraga. Yang pertama, para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa. Antum udah dewasa ini ya. Antum umur antum berapa? Manzal? 17. Fajli? 16 antum. Antum kelahiran 9 berapa Fajli? 2000 berapa? Antum kelahiran 2000 berapa? Hah? 2004, 16. Oh iya, jalan 21 lah ya. Jadi kalau orang dewasa umurnya 18 tahun ke atas ya, atau 17 lah, 17 tahun ke atas sudah bisa disebut dewasa. Sampai nanti menikah lah, antum menikah udah, sebenarnya menikah itu bisa juga dibilang masih dewasa ya. Misalkan kita udah punya anak, tapi umur kita masih 22 tahun, tapi udah punya anak, nggak bisa disebut orang tua juga ya kan, karena dia masih dewasa, umurnya itu masih dewasa ya. Tapi kalau di kalangan kita kan, kalau udah menikah dibilangnya orang tua, udah menikah punya anak ya orang tua, meskipun umurnya masih muda ya dibilang orang tua, udah nggak dewasa lagi ya. Pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa yang usia 17 tahun ke atas yang sehat untuk mendapatkan 2,5 jam latihan aerobik umum setiap minggu ya. 2,5 jam latihan aerobik. Maksudnya latihan aerobik, latihan yang membuat nafas antum itu tidak seperti biasa. Artinya antum kalau bernapas tidak bisa lagi sambil berolahraga, antum nggak bisa sambil ngomong. Nah, misalkan waktu saat lari 10 km, antum mana bisa lagi sambil ngomong. Udah untuk bernapas saya udah alhamdulillah bisa, udah syukur kan. Nah, itu yang menggunakan aerobik atau sepak bola. Sepak bola itu pada saat berlari kencang atau pada saat bermain serius dia nggak sempat lagi ngomong-ngomong itu. Atau bulu tangkis. Nah, itu olahraga yang menggunakan aerobik atau menggunakan nafas yang sangat panjang ya. Aerobik. Daya tahan aerobik dia. Dia bernapas menggunakan napas yang panjang. Aerobik. Kalau bola voli tidak terlalu lah ya. Renang, renang yang ngos-ngosan lah istilahnya kalau kita ngomong ya. Ya, cengap-cengap. Nah, seperti itu. Kita nggak bisa lagi ngomong ketika berolahraga itu. Nah, bulu tangkis ya. Bulu tangkis itu luar biasa itu menggunakan nafasnya. Ya. Karena kita main-main ecek-ecek aja, tapi kalau aslinya wow, sangat lelah ya. Renang. Nah, minimal kalau orang dewasa itu harus 2,5 jam latihan aerobik umumnya setiap minggu. Dibagilah ini 2,5 jam ini dibagi setiap minggu ya. Satu harinya setengah jam atau 1 jam dibagi ya, minimal nih. Kemudian juga mendapatkan latihan penguatan otot untuk yang 2 hari atau lebih. Ya, latihan otot seperti angkat barbel ya, latihan otot angkat barbel, menaiki turun tangga, push up, sit up, back up ya. Pedoman ini bahkan kemungkinan untuk dibagi menjadi segmen 10 menit di sela hari-hari sibuk Anda ya. Misalnya antum berjalan kaki selama 10 menit 3 kali dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu untuk mengurangi resiko mengembangkan penyakit yang sedang maupun berat, atau untuk mengurangi resiko berkembangnya penyakit yang sedang maupun berat ya. Antum kalau ke masjid berjalan kaki enggak? Torik?
Nah, kalau bisa ke masjid jalan kaki ya. Minimal jalan kaki. Hah? Oh, musola. Ya minimal jalan kaki. Jangan perjalanan kaki cuma 10 menit 5 menit antum naik motor lagi. Jangan. Ya. Nanti kolesterol antum yang antum makan dari makanan itu nggak terbakar ya. Minimal jalan lah kalau nggak berolahraga. Tapi kalau antum berolahraganya sore, main futsal ya nggak apa-apa. Kan nanti bakal olahraga juga. Tapi kalau ini udah nggak berolahraga ya, kerjanya main game, pergi ke masjid, naik kereta, sepeda motor, kapan mau gerak badan ini ya? Nanti umur 30 atau 25 udah sakit diabetes, sakit gula. Nah, seperti itu ya, atau kolesterol tinggi. Minimal 10 menit perjalanan kaki ke masjid ya. 10 menit jalan kaki lah. 10 menit jalan kaki ke masjid atau 5 menit lah, 5 menit piginya, pulangnya 5 menit, udah 10 menit. Kali 5 waktu udah dapat 50 menit. Nah, udah 50 menit antum berjalan kaki. Ya, betul ya, Bang. Hitungan 5 kali 5, 5 10. Oh, ya, kalau PP-nya 10 menit kali 5 kali berapa? 50 menit kan? Nah, jalan kaki itu berarti dari Lunuha udah hampir ke lapangan Sejati tuh 50 menit. Oh, udah Masya Allah lah, sehat lah Bang kalau jalan kaki ke masjid, Bang. Kalau ke masjid aja jalan kaki 5 menit, pulang balik ke masjid kan 10 menit, kali 5 waktu 50 menit. Sehat antum Insya Allah. Iya, 5 menit mah lah keringatan. Kalau panas barulah ya zuhur ya. Zuhur mungkin lah yang lagi musim panas ini ya. Ya nggak masalah lah Bang, keringatnya kan nggak pala banyak. Ya, masjid sekarang ber-AC-nya. Sampai dalam masjid udah dingin lagi nanti tuh ya. Tapi kalau masjidnya nggak pakai AC ya berkeringat makinan. Penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik. Yang pertama tekanan darah ya, tekanan darah tinggi. Ada keterkaitan yang jelas antara asupan garam dan tekanan darah tinggi yang selanjutnya bisa mengarah kepada penyakit jantung. Diet yang tinggi natrium dalam garam cenderung meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler lainnya. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko terkena serangan jantung, stroke, serta kondisi medis lainnya. Aktivitas fisik olahraga teratur membantu membuat jantung lebih kuat sehingga mampu memompahkan darah lebih efisien ke seluruh tubuh. Ketika jantung tidak dibiasakan bekerja keras memompa darah, maka kekuatan arteri dan tekanan darah lebih rendah. Ya. Penyakit lainnya yang bisa timbul adalah stroke dan ginjal. Nah, kalau orang sering berolahraga jantungnya akan semakin kuat, otot-otot jantungnya. Jantungnya itu kan berupa otot, ya. Berupa otot. Anda pernah makan jantung ayam enggak? Ya lah, Torik enggak pernah, enggak suka jantung ayam. Tapi pernah lah lihat jantung ya, jantung ayam, jantung kambing, pernah ya. Bentuknya kan sama, jantung pisang. Ya, bentuk jantung pisang ya. Antum bohong ya, enggak pernah lihat jantung ayam ya? Hati ya, jantung enggak pernah ya. Jantungnya seginilah, kalau jantung ayam sejempol lah jantung ayam. Tapi kalau jantung kambing atau lembu segenggam gini. Ya, itu berupa otot juga. Kalau antum rajin berolahraga, maka otot jantung antum akan semakin kuat, ya. Kemungkinan tekanan darah antum akan normal, ya. Ustadz nggak bisa menjelaskan bagaimana sistem kerja otot jantungnya, bagaimana nama-nama saraf-saraf di jantungnya, cara bekerjanya, ya. Karena Ustadz bukan bagian medis ya. Tapi di sini dijelaskan seperti itulah. Kemudian penyakit kronis selanjutnya yang dapat diderita seseorang jika kekurangan aktivitas fisik yaitu masalah sindrom metabolik ya. Kurangnya olahraga dan kelebihan berat badan selanjutnya akan meningkatkan risiko penyakit yang umum ditimbulkan oleh obesitas seperti sindrom metabolik dan diabetes ya.
Sindrom metabolik maksudnya ini adalah diabetes atau obesitas. Obesitas antum tahu Manzal artinya obesitas? Obesitas nggak tahu? Torik atau artinya obesitas pernah dengar? Apa itu obesitas, Torik? Masya Allah, mantap mantap, muntas ya. Obesitas artinya kelebihan berat badan atau gemuk, gendut, ya, tuh buncit. Nah itulah obesitas ya. Sindrom metabolik atau obesitas adalah kondisi yang menggambarkan gabungan dari satu atau lebih dari faktor yang tak sehat seperti lemak yang mengumpul di sekitar pinggang, tekanan darah tinggi, kolesterol darah yang tidak sehat, serta gula darah yang tinggi. Aktivitas fisik bermanfaat untuk membakar kelebihan kalori, mengurangi gula darah, dan mengurangi resiko tubuh untuk mengembangkan sindrom metabolik ya. Jadi kalau kita berolahraga, kadar gula yang ada dalam tubuh kita ini akan terpakai untuk energi. Antum pernah lihat orang tua yang habis dari ladang minum teh manis di sinetron ataupun di kejadian nyata? Ya. Teh manis dia warna merah pakai bubuk teh ditutup gitu ya. Habis dari ladang. Pernah nggak nengok Manzal? Atau di kampung-kampung lah. Pernah ya. Nah, gunanya apa? Kita bukan hanya itu bukan hanya hobi dia minum teh manis, tapi gunanya ada ya. Karena selama kita melakukan aktivitas fisik, kita membutuhkan kalori ya, atau membutuhkan glukosa. Glukosa itu dalam bahasa kerennya lah ya, atau bahasa medis. Tapi kalau bahasa Indonya gula. Gula itu ya glukosa ya, gula putih. Dipakai untuk pada saat kita beraktivitas fisik, diambil dari tubuh kita ini glukosa tersebut. Kalau nggak ada glukosa, nggak ada gula, ya orang bisa sakit liver, ya, bisa sakit juga. Nggak ada glukosa, nggak ada istilahnya bagian dari bensinnya lah itu kalau ke sepeda motor, ya. Kalau nggak ada glukosanya orang bakal lemas, ya, nggak ada energinya. Di samping karbohidrat, glukosa juga dipakai untuk sumber energi dalam tubuh kita. Dari mana ya? Dari teh manis itulah, teh manis atau puding. Ya, puding-puding agar-agar yang manis itu kan. Nah, itu untuk energi juga bisa. Atau susu, atau apalagi ya yang manis-manis lah, seperti itu. Air tebu. Tapi orang kalau udah sakit gula nggak boleh konsumsi gula atau tebu atau makanan yang manis-manis lainnya. Kalau antum masih bisa lah ya, meskipun nggak beraktivitas fisik terlalu apa ya, nggak rutin. Antum nggak rutin aktivitas fisik kan? Rutin nggak aktivitas fisik? Aktivitas fisik rutin nggak? Macam tadi lah ke masjid, rutin nggak antum 5 waktu jalan kaki? Naik motor kan? Nah, rutinkan seperti itu. Jadi kalau itu rutin antum minum teh manis pun nggak apa-apa tiap hari. Tapi kalau antum tadi naik motor, di rumah main laptop aja, main handphone, itu membuat sakit gula. Antum kan sering dengar sekarang orang sakit keras, sakit jantung, diabetes, atau gagal ginjal, cuci darah, masih umur-umur muda kan, masih 40 udah cuci darah. Pernah dengar nggak sekarang ini kayak gitu? Ih, kan masih muda dia, kok udah kayak gitu ya sakitnya ya? Pernah dengar nggak? Nah, umur dulu zaman Ustadz belum ada kayak gitu bang. Sekarang banyak kali, ya, masih sekolah. Ini di sekolah kita ada anak seorang pengajar ya di SD ya, tapi saya nggak sebut namanya. Beliau udah nggak ngajar lagi sih, udah nggak ngajar lagi di SD Unua. Ya anaknya masih sekolah SMA, udah sampai kayak gitu, kena darah kotor istilahnya, apa namanya ya, leukemia gitu. Leukemia karena tadi jarang berolahraga, jadi racun-racun dalam tubuhnya tidak keluar, tapi dia hobinya makannya mie instan. Usah nggak sebut merek lah ya. Mie instan apa aja lah, mie instan yang antum tahu lah, yang diseduh air panas kayak, yang dibungkus kayak. Dan hobi minum apa namanya, mie apa, botol-botol minuman botol itu, Santa. Usah nggak sebut merek betul lah ya. Santa, Sprott, cole-cole ya kan. Nah seperti itu.
Udah cuci darah dan itu makanya banyak kali sekarang kayak gitu masih muda-muda. Saudara Ustadz ada juga kayak gitu. Ininya kena kanker ya, tapi udah di apa namanya? Udah di kemoterapi ya, kemoterapi. Dia suka makanan itu. Antum tahu yang gopek-gopekan makanan di warung, seribu-seribu, yang micin-micin. Micin-micin yang bungkus-bungkusan. Yang seribu-seribuan di warung-warung. Banyak lah mereknya itu ya, ciki-ciki lah. Ya, ciki-ciki yang asin-asin, gurih-gurih. Tahu lah Manzal ya. Di warung-warung banyak itu kan. Nah, Fajli ya. Enak rasanya itu, gurih ya kan. Dia suka makan itu. Terakhir ada benjolan di sininya, di dalamnya, di dalam bukan di luar ya. Benjolan. Rupanya ya udah gejala kanker, di kemoterapi lah, kemoterapi. Kemoterapi itu kan kayak laser. Biar mati jaringannya, jaringan virusnya biar mati, di laser. Ya otomatis rusak lah. Laser itu kan menembus panas. Nah, panas. Jadi terakhir udah sembuh, alhamdulillah. Waktu itu sampai nggak bisa ngomong dia, nggak bisa ngomong, hilang pita suaranya karena panas itu di laser kan. Antum jangan sampai seperti itulah, kurangi makan bakso. Nah, di laser hilang suaranya, lama-lama udah berapa bulan kemudian barulah nampak suaranya. Terakhir ya itu tadi, memang godaan setan itu luar biasa ya. Masih mau dia makan bakso lagi, bakso micin itu. Bakso kan nggak bagus tuh ya, dicampur micin apa segala macam. Kambuh sekarang udah efek dari ronsennya itu berpengaruh sama rahangnya. Rahangnya dia itu jadi lemah karena otot rahangnya itu. Jadi dia menggerakkan rahangnya pun udah sulit. Ya, karena pengaruh kemoterapinya tadi, kemoterapi itu tadi. Untuk menghancurkan virusnya tadi kan, menghancurkan sel-sel kankernya tadi. Jadi hancur juga sel-sel baik yang ada di rahangnya dia ini, otot-ototnya. Nah seperti itu, makanya tuh jaga kesehatan lah, makanan dijaga. Kalau mau sehat, makan makanan yang orang tua dulu antum makan ya. Getuk, makan tuh, lemet, lapis, kue dadar, apalagi ya, yang dulu kolak ya. Risol enggak, risol pakai pengawet, banyak micinnya itu ya. Enggak usah sarankan, kalau mau boleh makan enggak apa-apa. Tapi makanan dulu kalau tahu antum, sawut, klepon, apalagi ubi rebus. Nah, ubi rebus, dodol, nah itu baru. Nah, gatot. Sehat antum insyaallah. Ya. Tuh, jadi itulah ya, biar fisik kita kuat sampai tua nanti ya. Jaga konsumsi atau makanan. Waktu kita udah habis ya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afan.